Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini temanya adalah sujud di altarnya, dengan subtema Roh Kudus membimbing ke jalan yang benar. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke surga di atas Bukit Zaitun, Tuhan berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka menunggu turunnya Roh Kudus. Dan kemudian murid-murid berdoa di atas loteng rumah di Yerusalem sampai mereka menerima Roh Kudus yang dijanjikannya. Apa tujuan Roh Kudus dicurahkan kepada kita? Tujuan Roh Kudus diberikan adalah Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Firman yang kita baca, yang kita dengar lewat khotbah-khotbah adalah wujud tuntunannya agar sebagai anak-anaknya memiliki hidup yang berkenan di hadapannya dan akhirnya bisa memberi dampak bagi kerajaannya, bukan kerajaan manusia di muka bumi ini. Roh Kudus akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Tuhan. Tujuan Roh Kudus di samping memimpin juga memberitahukan hal-hal yang akan datang. Masa depan yang baik yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan maupun yang direncanakan bagi kita sebagai umat-Nya, sehingga sebagai umat Tuhan kita bisa memuliakan nama-Nya. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus, firman-Nya akan mengerti hidup selama dalam dunia ini sebagai anak Allah, sehingga bisa memunculkan sifat dan karakter Tuhan, serta mengalirkan kasih kepada sesama manusia, sehingga hidup kita akhirnya menjadi berkat atau berdampak sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa umat Tuhan tidak taat kepada Tuhan? Ada beberapa hal yang menyebabkan umat Tuhan tidak taat kepadanya. Yang pertama adalah karena belum mengetahui luar biasanya anugerah keselamatan yang diberikan di dalam hidupnya. Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Mereka berpikir bahwa setelah percaya selesai, tidak ada kewajiban dan tugas sebagai anak Tuhan itu seperti apa. Hal itu terjadi karena tidak tahu fungsinya sebagai tubuh Kristus. Penyebab selanjutnya adalah tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan bagi dirinya. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 14 berkata, "Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya,
sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kemudian penyebab yang lain adalah sebagai anak Tuhan berpikir apabila datang ibadah di gereja itu sudah cukup, tidak memiliki keinginan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya, sehingga saat mendengarkan khotbah hanya sebatas pengetahuan, dan hal itu tidak memiliki keinginan untuk melakukannya. Apa resikonya bagi anak Tuhan yang tidak taat saat dipimpin oleh Tuhan? Roma 8 ayat 5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6 berkata, karena keinginan daging ujungnya adalah maut. Ini juga sesuai dengan Amsal 14 ayat 12. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, dan memiliki buah hidup ketaatan dalam pimpinannya. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kemudian ayat 9 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Oleh sebab itu, mari kita koreksi perjalanan hidup kita sebagai umat-Nya. Apakah kita sudah dipimpin sampai mengetahui isi hati Tuhan dan melakukan isi hatinya? Atau belum? Karena hal-hal tersebut, yaitu salah pandang sebagai orang percaya, datang ibadah hanya kewajiban tanpa mau tahu akan kehendak Tuhan. Kita perlu mengerti bahwa hidup kita ini adalah seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar hilang. Dan bukankah kita juga tahu bahwa hidup kita ini seperti musafir yang hanya menumpang atau berkemah saja di dalam dunia ini, dan sewaktu-waktu bisa dibongkar. Setelah dibongkar, saat bertemu dengan Tuhan yang telah memberikan anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, tetapi disia-siakan, maka apa jawab kita saat bertemu dengan Tuhan? Di saat hari baik kita telah tiba, apakah kita dilayakkan untuk masuk ke surganya? Untuk kita menghayati apa yang sudah kita renungkan, sebagian dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita sujud di altarnya dengan hati yang terbuka. Akui kekurangan diri sendiri dan akui kelemahan dan kesalahan kita, seperti perumpamaan anak bungsu yang bertobat dan datang kepada ayahnya. Kita perlu terus mengingat bahwa hidup ini harus berguna. Jadi berkat Tuhan memakai kita sebagai alat kemuliaan-Nya.
Jangan sampai hidup kita tidak berguna seperti yang dikatakan di dalam Daniel pasal 5 ayat 25 sampai 27 yang berkata demikian. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuhan itu dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya.